Ya, kita tiba di segmen akhir. Tadi berbicara soal keris dan upaya repatriasi benda-benda budaya kita di luar negeri termasuk diantaranya keris. Nah, bicara soal keris, Pak Menteri Fadlizon ini juga memiliki koleksi yang cukup luar biasa ya, Pak Iya. Menteri. Kenapa? Kenapa tertarik keris? Kenapa keris? Ya, keris itu menurut saya luar biasa ini. Pencapaian artistiknya tinggi sekali. Baik dari seni pahat, seni tempa, seni ukir, seni apalagi makna nilai yang berada di belakangnya. Kalau bicara filosofinya apa keris ini? Filosofinya itu sebetulnya keris itu ya semacam ageman, pegangan gitu ya. Dan Bukan pusaka. alat. Ya, lebih kepada pusaka Oke. ketimbang sebagai fungsional, meskipun bisa dipakai secara fungsional. Oke. Dan keris ini ada tidak hanya di Jawa, tentu pusatnya Sumatera di juga Jawa ada, ya, tapi tentu saja di Madura, di Bali, Lombok, Sulawesi, Sumatera. Bahkan Sumatera hampir Barat seluruh. kita juga punya keris ya? Punya keris Minangkabau, keris Palembang, keris Lampung, keris sampai keris di Aceh pun ada, ya di Kalimantan dan lain-lain. Jadi keris ini udah menjadi sampai negara-negara tetangga kita, sampai ke Malaysia, Thailand, Filipina, ya. Dan keris ini menurut saya juga ada di dalam relief-relief Borobudur, ya, dan juga candi-candi yang lain yang di abad-abad itu. Karena itu kan besi baja meteorit, ya, ada bahan meteorit untuk pamornya. Pamornya memperlihatkan simbol-simbol tertentu. Tadi Bang, Anda bilang sebagai ageman, sebagai pegangan itu. Maknanya apa? Ya artinya bagi seseorang kan itu benda aja kan. Iya benda, tetapi kan sesuatu yang orang bisa mendekatinya itu secara esoteris maupun eksoteris gitu. Apa itu? Esoteris itu ada tuahnya, kan energi yang dibuatkan kepada besi, apa yang dengan ketika doa, ditempa. bukan menjadikan ini klinik gitu ya, tapi kan energi. Kemudian kalau eksoteris itu dari sisi budayanya, seninya, perwujudan, manifestasi dari ekspresinya gitu. Jadi kan indah sekali kalau Anda ngelihat keris yang bagus itu Mbak Anggia, luar biasa. Ya, secara proporsional. Saya nggak paham, kita ngelihatnya yang bagus itu dari mana sih? Dari warnanya kah? Dari bentuknya kah? Istilahnya itu memang nih harusnya satu segmen tersendiri. Ada dapurnya, ada pamornya, tangguhnya. Setiap tangguh itu zamannya, perkiraan zamannya itu beda-beda. Kalau keris Majapahit itu seperti ini, keris Pajajaran seperti ini, beda-beda itu. Ada di antara koleksinya keris Majapahit ada, juga? banyak. Ada. Itu cara ngedapetinnya gimana Pak Menteri? Banyak, kita masih banyak. Karena kebetulan karena bahannya itu dari besi baja dan sehingga bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Oke. Cukup bicara kerisnya, karena butuh lebih banyak waktu kan. Sekarang kita tutup keris, kita bicara satu yang juga menarik ini. Mungkin pemirsa di rumah baru mendengarkan kali ini soal Dana Indonesia. Nah, padahal ini bukan program baru ya sebenarnya. Iya. Ini berkaitan dengan apa nih Dana Indonesia? Sebenarnya ini adalah komitmen pemerintah dan juga kehadiran negara di dalam pemajuan kebudayaan. Yaitu Dana Abadi Kebudayaan atau endowment fund lah ya. Jadi Dana Abadi Kebudayaan. Yang tahun ini kita harapkan bisa diakses lebih inklusif, lebih banyak lagi pihak yang mendapatkan. Kriterianya siapa terutama adalah komunitas, bahkan perorangan, tapi seniman, budayawan, mereka yang mau membuat festival dan lain-lain. Tapi tentu saja ada penilaiannya, ada kuratorialnya. Tapi kita ingin setransparan mungkin, seakuntabel mungkin gitu. Kalau kita lihat angkanya juga tidak kecil ya Pak Menteri ya. Ya totalnya yang tersedia tahun ini 465 miliar. Ya. Itu akan disebar untuk termasuk kalau misalnya di dalam film itu ada matching fund. Jadi kalau ada film kita dalam satu proyek yang mendapat dukungan dari beberapa institusi dari luar, nah kita juga harus mematchkan dengan nilai itu. Tapi itu batasnya di 2,5 miliar. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan mungkin sanggar atau festival yang memang bisa. Nah ini kita harapkan diakses oleh publik kita dan kita nilai. Yang paling penting itu benar-benar kegiatannya itu serius, bukan fraud ya, bukan bohong-bohongan atau memang untuk sekedar mencari. Gimana nih mengawasinya? Itu ada tim kurasinya. Ada tim kurasi. Jadi nanti bisa misalnya yang punya sanggar tari ingin mengembangkan apa bisa begitu, yang punya dengan konsepnya ada juklak dan juknisnya dan itu ada websitenya. Masing-masing penerima manfaat itu berapa maksimum? Bisa sampai berapa? Ya tergantung kegiatannya. Ada yang misalnya bentuknya festival tentu lebih besar.
ada yang misalnya untuk kebutuhan bahkan untuk travel grant untuk ke luar negeri, misalnya menghadiri festival karena dia dipilih. Misalnya membawa festival angklung kemana gitu, bisa seperti itu ya? Dan ini sebenarnya stimulus ya, artinya dana itu kalau kita lihat tidak terlalu besar dibanding dengan kebutuhan memajukan kebudayaan di seluruh Indonesia. Jadi sebagai stimulus, kita harapkan juga komunitas-komunitas dan pegiat budaya, pejuang budaya ini juga membuat satu skema public-private partnership. Kita juga begitu, karena ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga swasta, filantropi, ya filantropis ya, para mereka yang punya kepedulian, yayasan-yayasan filantropis, kemudian juga korporasi dan juga ada banyak pihak yang terlibat. Semua pihak lah harusnya terlibat. Ya seperti halnya di museum gitu, banyak orang yang menyumbang artefak buat museum. Sekarang makin banyak nih orang yang menyumbang koleksi, ada lampu, ada meriam, ada koleksi perunggu. Kalau mereka ingin menyumbang itu mereka dapat ini kompensasi. Nah kita dapat tentu saja ini kepada negara, hibah kepada negara. Ya, kita berikan sertifikat, kita berikan acknowledgement. Misalnya namanya ditera di situ gitu. Wah, menarik juga ya untuk melestarikan benda-benda budaya mungkin tersebar banyak di Indonesia. Dan ini dipraktekkan di seluruh dunia seperti itu. Dan jangan lupa budaya ini adalah etalase paling depan di negara-negara maju. Jadi bukan di belakang. Museum, galeri, perpustakaan, termasuk ekspresi-ekspresi budaya kita. Ya, ini bagian yang saya kira ke depan ini akan menjadi satu tren baru. Culture for the future, jadi budaya ini untuk masa depan bukan untuk masa lalu ya. Dan satu lagi the power of culture, jadi kekuatan budaya itu luar biasa. Culture for the future, kita bicara masa depan, tapi kita juga nggak bisa menghindari teknologi ya. Kita bisa manfaatkan apa dari kemajuan teknologi untuk ada digitalisasi budaya seperti apa gitu loh. Semua perlu didigitalisasi, ada IP-nya sekarang, ada AI dan untuk memperkenalkan. Jadi kita menggunakan semua instrumen itu untuk ke depan. Bahkan kita ini sebenarnya belum melakukan appraisal ya, satu appraisal itu untuk menilai berapa sih kekayaan kita itu. Misalnya Borobudur, berapa itu nilainya? Misalnya benda-benda koleksi di Museum Nasional yang jumlahnya hampir 200.000 item. Nah, ini sekarang sedang saya inventarisasi dan nanti kita akan memperkirakan nilainya satu persatu koleksi itu. Sehingga inilah kekayaan budaya kita. Nah ini belum pernah kita lakukan, inventarisasi itu. Belum lagi kita mengolah dari kekayaan-kekayaan itu menjadi bentuk-bentuk lain, ekspresi lain, menjadi merchandise, menjadi IP, menjadi nanti film, menjadi macam-macam. Bahkan bisa dimonetisasi juga ya dengan merchandise. Sangat bisa dimonetisasi. Oke, nah kuncinya sekarang gimana nih Pak Menteri untuk membangkitkan antusiasme masyarakat ya kalau bicara soal budaya itu bikin orang tertarik itu gimana sih sekarang ini? Gitu. Ya, bahasanya juga harus bahasa yang frekuensinya sama kan kalau kita target audiensnya anak muda nih gimana nih ngajak mereka untuk aware. Ya inilah tantangan kita, terutama adalah SDM kita. Ya misalnya kalau di museum bagaimana penampilannya tadi harus menarik, edukatornya atau tour guide-nya harus storytelling, menceritakan, bukan hanya sekedar oh ini gitu. Benda terus ada tulisan aja. Tapi dia harus ada storytelling. Ini kita sedang melakukan juga pembinaan SDM terhadap itu baru satu contoh museum. Misalnya kalau di film apa sih kelemahan kita di script writing, terutama penulisan skenario. Nah skenario kita yang ceritanya tadi banyak itu kan harusnya bisa ditulis dengan baik. Nah, kehebatan yang di luar itu skenarionya kuat sekali. Nah, kita ini salah satu titik yang kekurangan kita itu di penulisan skenario. Sama ini satu lagi barangkali di kurikulum pendidikan kita terkait sejarah, budaya dan lain-lain itu mungkin harus diperkuat. Ini yang saya kira juga memang nanti tentu saya juga bicara dan secara sepintas sudah bicara dan saya kira memang butuh kerja bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah, Pendidikan Tinggi dan juga kementerian dan lembaga lain karena ini semua saling terkait baik di hulu maupun di hilir. Ya, terutama soal tadi pendidikan sejarah, soal museum. Saya kira banyak siswa itu harus kalau perlu diwajibkan datang ke museum.
Ya, study tournya ke museum Ya. ya. Daripada keluar kota jalan-jalan, mendingan ke Study museum tour ke aja. museum di daerahnya. Saya kira itu akan mengenal daerahnya paling tidak. Oke. Pak Menteri, terima kasih sekali atas waktunya malam hari ini. Terima kasih Mbak Anggia. Sebuah kebanggaan buat saya malam hari ini. Ini adalah the last interview, Pak Menteri. Oh, Bagian ini akhir dari perjalanan saya dengar akan ada satu tantangan baru ya. Ya, saya akhiri perbincangan ini. Terima Good kasih luck, sekali. ya. Thank you. Terima kasih doanya Pak Menteri. Terima kasih. Mudah-mudahan mimpi untuk menulis kembali sejarah Indonesia segera terwujud di bulan Agustus dan memajukan Indonesia sebagai kota, pusat Ibu kota kota budaya. dunia. Ibu kota dunia budaya. Ya, Kita doakan. karena itulah kekuatan kita. Baik, terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Magia dan selamat menempuh perjalanan baru. Terima kasih Pak Menteri. Mirsa, perbincangan saya dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon tadi mengakhiri one on one bersama Anggia malam hari ini. Dan ini juga menjadi akhir perjalanan saya selama 14 tahun menemani Anda di layar kaca TV One. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya, terima kasih untuk perhatiannya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu saya menemani Anda selama 14 tahun terakhir. Saya Dwi Anggia, pamit undur diri dari layar kaca TV One. Selamat malam. Kita jumpa lagi di lain waktu. Thank you. Terima kasih.